Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Nah, kebetulan saya ada janji sama joki terbaik versi channel YouTube yang Blue 78, dan ternyata sesuai janji saya kemarin ya. Selepas latihan saya mau ngobrol-ngobrol dengan joki terbaik versi channel YouTube yang Blue 78. Siapakah dia? Dia siapa? Nah, sekarang dia sedang ada di sebelah kanan saya. Kalau di layar kaca teman-teman ini ada di sebelah kiri ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol joki terbaik versi channel YouTube yang Blue 78. Syutingnya di alam terbuka di lapangan Karapan Sapi Sendeng, Kecamatan Sutah, Kabupaten Bangkalan. Langsung kita ajak ngobrol. Nah, inilah sang joki terbaik versi channel YouTube yang Blue 78. Tak lain tak bukan Fauzi Wibowo Raden Kusumo. Nama aslinya siapa sih, Fauzi? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi. Nyender dong, santai. Anda nih joki terbaik versi channel YouTube yang Blue 78 loh. Nggak tahu channel lain atau menurut orang-orang. Kenapa saya mengatakan dia joki terbaik di Karapan Sapi versi channel YouTube yang Blue 78? Karena 2019 inilah jokinya sebagai juara 1 Piala Presiden, bener kan? Kemudian nggak ada Piala Presiden lagi sejak 2020, 2021 nggak ada. Kemudian di tahun 2022 ada lagi. Dan juara satunya jokinya tetap ya, inilah makhluknya, kecil, kurus, tak berdosa. Tapi ada dosa sama sekali. Gimana kabarnya nih sih? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masih deg-degan kalau ngobrol-ngobrol gini? Ya masih. Belum pernah mau kan? Iya. Hanya dengan saya dia mau. Sudah berapa kali? Terakhir kita ngobrol dengan Fauzi depan kamera ini pas di sini ya, di Gardu ya, sama Rope ya. Waktu itu sama-sama masuk juara ya, antara persaingan adik dan kakak. Nah, sekarang versinya berbeda. Kemarin Rofik kalah. Pegang sapi siapa sih Rofik kemarin di Piala Presiden? Anak selor. Anak selor, cuman kurang beruntung aja. Justru di Mas Fauzi yang bisa menduduki tata tertinggi, yaitu juara 1 golongan atas di Piala Presiden tahun 2022. Kemarin diadakan pada tanggal 16 Oktober ya, di Kabupaten Bangkalan. Pertanyaan pertama nih sih, apakah Fauzi waktu di Piala Presiden itu sudah di booking siapa aja, tim mana aja yang harus dijokin oleh Mas Fauzi nih awal-awalnya nih? Awalnya door to door. Door to door express apa door to door yang biasa? Yang biasa Roket Jawa. Oh, Roket Jawa, gugur ya waktu itu ya? Masuk. Oh ya, masuk juara 3 bawah ya. Berarti bawa 2 dong. Alhamdulillah. Wah, iya ya bener. Oh, door to door dulu deh. Ya. Terus door to door ya sama Bandar Jawa. Hanya 2 berarti ya? Hanya 2 yang di booking, nggak ada tim lain ya? Nggak ada, cuma Jetmatic cuma 1 kali. Iya, waktu ketemu sama jokinya sendiri sama Rizky babak pertamanya. Aku yang naik. Iya, waktu Jetmatic kan gandeng-gandeng dengan ini sih, siapa Banyu Biru kan? Akhirnya gugur kan di babak kedua ya, gugurnya babak kedua ya, gugurnya babak kedua. Nah ini sih kita membicarakan masalah door to door nih, saya baru sadar door to door, iya bener. Waktu door to door ngejokiin itu kan sapi nggak begitu besar ya? Enggak. Sedang nggak buat Pak Fauzi atau terlalu kecil buat Fauzi sendiri? Ya sedang, saya sedang lah. Sedang. Ya, ada tingkat kesulitan tersendiri nggak? Kalau sapi besar sih ya sudah bisa ya, istilahnya sudah tertangani ya. Kalau sapi kecil kan lebih ini lagi. Tantangannya apa sih? Tantangannya apa? Ini harus badan harus beginilah, kaki harus lebih ini. Namanya sapi kecil ya. Ya kalau kecil mah ya harus begini. Lebih nunduk ya? Ya. Lebih nunduk. Ya sakitnya. Oh, darah sini ya? Iya, kalau kecil-kecil banget gitu. Ya kalau yang punya door to door tuh gimana sih? Kalau itu enggak begitu ya? Itu pas-pas aja lah. Kalau menurut Fauzi kan ngejokin setelah babak kedua dan ketiga ini sudah babak-babak yang sangat krusial ya.
Iya. Sangat-sangat krusial ini ya, bisa menang bisa gagal kan begitu. Nah, anggap ini kan cerita sudah selesai. Nah, waktu menjokiin punya door to door, yang paling diwaspadai menurut Fauzi nih. Menurut Fauzi deh. Kalau menurut aku yang babak kedua. Oh, justru babak kedua, bukan babak ketiga. Enggak. Kalau menurut aku ya babak kedua. Dengan siapa tuh musuhnya tuh? Lawannya lah. Cakra Birawa. Kalah waktu itu ya, pas kalah ya, terus main di bawah ya. Sudah kan ketemu 2 kalinya Cakra sama Cakra. Kok 2 kalinya? Iya, kan nomor 18 punya dokter. Tapi sapi lain kan? Enggak, Roket. Kan Roket yang masuk. Yang masuk nih yang Roket Jawa, ex Roket Jawa berarti yang juara 3 door to door kemarin golong bawah. Ya. Kalau door to door express kan kalah 2 kalinya. Oh iya ya, benar. Saya lupa ingat. Nah, ini Mas Fauzi. Yang menurut Mas Fauzi di babak kedua yang agak gini, ini ketemu dengan Cakra Birawa itu. Ya. Akhirnya menang, alhamdulillah menang. Nah, di kemenangan itu sudah diprediksi enggak? Waktu itu jokinya siapa? Waktu aku. Enggak, maksudnya lawan. Lawannya Rizky. Iya. Rizky ya. Ya aku kalau babak ketiganya enggak khawatir, kalau babak keduanya aku yang khawatir. Kekhawatirannya di mana? Ya ketemu Cakra itu. Kok khawatir? Berarti tahu dong kekuatan sapi si Cakra, terus gaya jokinya udah tahu berarti dong. Udah tahu. Nah, ya. Taunya dari mana? Maksudnya ya, apa sih? Bisa digambarkan nggak? Oh, sapi ini nih begini. Sapi ini jokinya begini atau gimana, Mas Fauzi? Ya, yang nggak bisa lah. Ya nggak tahu lah gimana yang ngomong. Cuman khawatir. Ya cuman khawatir aja lah. Kalah besar atau gimana sapinya? Yang enggak, cuman takut aja lah, kan Roket Jawa itu belum sembuh, apalagi yang di tren tuh belum stabil gitu larinya. Oh, yang dikhawatirkan Mas Fauzi ini begini, Mas Fauzi ini nggak bisa menggambarkan. Oke, kita wakilkan ya. Yang dimaksud Mas Fauzi ini kekhawatirannya karena sapi yang dijokiin Mas Fauzi ini belum 100% sehat. Dari PMK kan? Iya. Dari kan baru-baru sembuh itu. Yang Roket Jawa kan? Ya. Oh, itu yang dikhawatirkan. Trennya kan jelek itu. Iya, benar-benar waktu jelek banget. Waktu terakhir hari Minggu ya. Ya kan ngetren terus, setiap minggu ngetren itu. Agak cuman sekolnya berapa? 88, 83. Iya, jelek malah. Terus kenapa kok tadi kan khawatir ya? Iya. Khawatir akhirnya babak kedua berarti main bawah berarti dong? Iya, main bawah. Berarti babak pertamanya kalah sama Prabu. Prabu Sakti. Kemudian ketemu dengan Cakra Birawa di golongan bawah. Akhirnya menang nih. Ketika rasa kekhawatiran tadi tidak terjawab, khawatir kalah di ceritanya. Nggak mungkin khawatir menang, mana ada khawatir menang. Khawatir kalah. Itu sudah merasa menang itu Mas Fauzi ketika pelepasan itu dapat 1/4 lapangan, setengah atau bagaimana Mas Fauzi? Sambil lirik-lirik nggak gini? Jauh nih Kak. Enggak, Mas. Udah fokus ke depan nih? Harus fokus. Fokus ke depan? Iya. Jadi ngerasanya mulai plong ini sebelum melewati garis finish, apa di 1/4 atau di tengah atau gimana? Udah melewati garis finish kan, ya otomatis kan dengar ucapan juri kan gitu yang menang. Oh, waktu itu di Selempang? Di Selempang merah. Merah ya? Waktu itu dengar Selempang merah mungkin. Waduh, aku menang. Berarti udah nggak lihat kanan kiri nih ceritanya? Enggak, kalau belum sampai finish enggak. Fokus ke depan ya. Nah, kemudian babak kedua dan babak ketiga kok malah nggak khawatir nih kan? Kalau babak ketiga kalah kan ibarat kata mau makan nasi nggak jadi. Ini malah di babak ketiga yang khawatir. Kenapa? Perbedaannya apa antara babak kedua dengan babak ketiga ini apa bedanya? Babak ketiga kan ketemu sama punyanya Babaidi. Babaidi Moncong. Ya yang kecil ya. Aku lihat kan bukan ngeremehin, tapi iya benar-benar. Tapi kan sambil mantau gitu ya. Iya kan, aku pelepasan pertama kan aku tahu ya musuhnya kan gitu. Speednya kecepatannya udah tahu. Udah tahu dari pelepasan pertamanya gitu kan. Oh gitu. Ya aku lihat kalau Cakra sama ya
oke gitu. Sama kalau punya Mbak Idi itu kan kata aku salang apa ya? Kata salang sotok lah, nyotok. Oh, gitu. jadi dorongnya ke dalam. Iya. Yang pemaker dorongnya keluar, Enggak. yang peneket masuk ke dalam gitu. Iya, aku lihat waktu pas pelepasan pertama itu. Oh gitu. Jadi itu alasan maksudnya bukan meremehkan ya teman-teman, bukan meremehkan, cuman agak inilah istilahnya, agak percaya diri lah. Oh begitu. Jadi kalau di babak keduanya lebih mengkhawatirkan. Tapi pas lepasnya babak ketiga itu loh. Nah, aku kan lihat YouTube pas apa ya, pas udah selesai kerapannya. Kemarinnya itu besoknya pagi aku lihat yang deket itu pas moncong yang sama yang hampir kalah berarti dong. Iya. Berarti di luar prediksi kalau begitu. Iya, yang ya. Jadi yang dikhawatirkan di babak kedua itu oke lah, kita percaya diri. Malah di babak ketiga ini, waduh, ternyata kecepatannya hampir sama berarti dong. Iya. Tipis berarti. Door to door itu ke babak ketiga emang enggak seperti yang babak kedua. Babak pertama sama babak beda dengan babak kedua ya? Iya. Berarti speednya agak menurun dong waktu itu. Menurun. Tapi masih rezeki ya, bisa masuk ya? Alhamdulillah rezeki. Oh gitu. Malah setelah lihat dari YouTube, aduh, malah hampir di sini babak ketiganya. Iya. Oh gitu. Nah, setelah masuk final nih, ini masih ngomongin door to door ya, yang ex Roket Jawa nih ya. Nah, apakah ada perubahan speed di door to door? Kan udahlah, ini sudah merebut 1, 2, 3 kan di babak terakhir ini. Waktu itu ada di Selempang di Putih ya, di finalnya. Apakah itu tempat terbaik buat door to door di Selempang Putih atau di Selempang Merah menurut Mas Fauzi? Kalau menurut aku merah. Di merah ya, cuman karena giliran sudah dapat di putih. Nah, ketika masuk di putih itu sudah ini kan di putih. Sapiku ini yang saya tunggangi, yang saya jokiin ini kan bagus di merah. Pesimis nggak juara 1, 2? Ya gitu deh. Coba di merah mungkin ada inilah istilahnya, ada percaya diri lah. Ya, ada. Gimana? Boleh digambarin ke teman-teman ketika dapat ya putih gitu. Kan bagusnya di merah katanya Mas Fauzi tadi. Bagusnya di merah. Setelah dapat di putih gimana sih? Sudahlah. Penting juara Piala Presiden atau gimana sih? Menurut Fauzi sendiri. Jujur. Sepertinya begitu ya. Kayaknya begitu. Ya di merah. Nah, ini nih door to door kan udah selesai, ya kan? Nah, kita ngomongin Bandar Jawa nih sekarang. Bandar Jawa kan sudah terungkap nih bahwa sapi tersebut adalah kolaborasi dari tim Lapindo, Bun Kaprawi sama Bun siapa? Haji Jahid. Nah, waktu itu memang yang Fauzi ditunjuk Haji Mamang untuk ngejokiin sapi tersebut, atau memang si Jahid yang punya? Yang siapa sih sebenarnya, si Jahid apa sih Bun Kaprawi sih Lapindo itu? Kalau aku yang tahu Haji Jahid. Haji Jahid. Iya, oh gitu. Saudara apa gimana? Ya pokoknya. Ya itulah. Gitu. Yang menunjuk Fauzi sebagai jokinya Bandar Jawa dengan sapi dari Lapindo itu si Haji Jahid atau Haji Mamang? Haji Jahid. Haji Jahid ya. Nah, waktu kan ini sama nih nasibnya sebenarnya ya. Sapi Lapindo nih terus terang waktu latihan kan jelek sebenarnya waktu di stadion waktu saya nyuting ya. Jelek enggak itu? Enggak itu. Bagus. Malahan ya? Paling bagus. Berapa speed waktu itu? Kita speednya nggak kita munculkan. Berapa speednya waktu itu sih? 18 kayaknya. Pas 18? Iya. Waktu terakhir saya itu ngeliput ya. Oh, 18. Kan ngeliput sama waktu jelek. Kan? Iya, saya tahu 18. itu Lapindo datang terakhir waktu itu. Ya. Oh, 18 waktu itu. 18. Itu awalnya kalau nggak salah 86 babak ucuran babak pertama. Babak pertama 86. Terus ucuran babak kedua 84 kalau nggak salah. 84 mulai menurun nih ceritanya. Iya. Sampai 82 pas 18. Kalau nggak salah itu. Ya kalau nggak salah berarti bener sih. Iya bener kan? Asli. Kalau nggak salah berarti bener sih. Asli. Sih.
ketika megang punyanya Bandar Jawa nih atau Lapindo ya, sapinya Lapindo dengan atas nama Bandar Jawa Haji Mamang Duro, percaya diri nggak tuh dengan waktu latihan kan langsung percaya diri nih. Padahal Haji Mamang sendiri mengatakan yang diandalkan bukan yang nomor 12 nih ceritanya, yang malah yang Bandar Jawa 3. Itu gimana sih? Ada apa ya, cerita nggak yang bisa diceritakan ke teman-teman nih, Mas Fauzi? Paling ya kan Haji Mamang nggak tahu paling yang trenan. Dia memang nggak tahu, Haji Mamang nggak tahu. Emang nggak tahu ya sebenarnya kan di sana yang punya yang sendiri emang diandalkan. Pas laka mau di tren hari Senin kalau nggak salah, itu aku ada juga trenan 83 kayaknya. 83. Oh ya, trenan terakhir saya nggak datang ya. Saya sewaktu itu sibuk ya, masih ada kegiatan lah. Memang nggak tahu larinya setelah pintu. Iya. Nggak datang. Nah, sorry. Di ketika Piala Presiden, sapi mana kalau menurut Fauzi yang bisa menyaingi Bandar Jawa 2 ini, menurut Mas Fauzi? Ya, kalau kata-kata orang aku dengar ya katanya. Jangan katanya orang, katanya Mas Fauzi. Katanya orang. Oh, katanya orang ditampung Haji Thohir. Haji Thohir. Iya. Berarti klub deh. Memang benar apa yang dikatakan Haji Mamang, memang sinar laser ya yang harus diwaspadai lah ceritanya. Kalau menurut Mas Fauzi sendiri benar nggak itu? Memang ini pantas untuk diwaspadai. Ya emang benar, akunya hadir di sini. Oh iya benar. Aku juga Iya benar. Emang waktu dengan ini ya apa namanya gandeng-gandeng dengan Bun Rosep ya, bukan desa waktu itu, akhirnya deal ya. Nah, ketika Fauzi menang melawan Sinar Laser, merasa plong atau wah tenang nih saya masuk nih Piala Presiden nih? Tenang, aku gimana ya? Aku mulai tenang ya, mulai pagi. Udah yakin menang sapi itu. Udah dari pagi udah ini nih yakin, sapi. Harus yakin. Oh iya harus yakin. Enggak ya. Harus yakin. Jangan ngangkang, enggak enak. Nah, ini Mas Fauzi ngomongin masalah perasaan. Ternyata nih Mas Boze, ternyata Mas Fauzi ini membawa 2 sapi di Piala Presiden tahun 2022, yaitu juara 3 bawah milik dari door to door ya, atas nama Haji Jalal ya. Pak Wabub ya, Pak Wabub Kabupaten Sampang. Kemudian milik dari Bandar Jawa 2. Ternyata Mas Fauzi. Nah, Mas Fauzi, bedanya perasaannya Mas Fauzi di 2019 sebagai juara Piala Presiden. Waktu itu Mas Fauzi ngejokin punya Jetmatic Foundation, masih ada Toporonnya waktu itu sama apa yang hitam? Yang hitam. Toporon sama geng motor waktu itu. Nah, masanya sudah selesai, ternyata tahun 2022 Mas Fauzi bawa 2 nih. Perasaannya gimana nih Mas Fauzi? Ya seneng lah Mas Yan. Ya lah ya, senengnya kayak apa sih gitu loh. Ya bahagia banget lah. Ada bonus nggak dari Pak Mamang? Ya ada. Ada lah. Ya. Ada pasti ada ya. Ada. Nah, kebanggaan apa sih yang didapat seorang joki karapan sapi ini bisa membawa kejuaraan di tahta tertinggi ini kan yang ditunggu-tunggu pemilik karapan sapi, bisa juara di Piala Presiden. Bahagianya kayak apa sih Mas Fauzi? Ya bahagia. Apakah nangis atau apalah, atau tahun depan harus kawin nih? Nah, yang enggak lah. Udah mau kawin dong? Ya mau. Nah, ya. Kebahagiaannya gimana sih? Bisa gambarin nggak? Ya sama aja lah Mas Yan. Seneng ya? Ya seneng. Seneng. Ya senengnya ya gimana lah. Lebih seneng tahun 2019 apa 2020? 22. Kalau 2019 kan 1 tuh ya. Jetmatic aja. Sedangkan 2022 2 nih. Ya sama aja kan. Sama-sama bangga ya. Kan juara 1. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Kalau joki sering juara, bayarannya tambah mahal atau gimana nih? Jujur harus dijawab nih. Jangan nolak. Apakah setelah juara Piala Presiden, apakah joki itu bayarannya lebih mahal atau enggak? Kalau sapi kan tambah mahal nih, ya kan? Kalau belinya 100,
juara Piala Presiden minimal ya hampir 700 bisa 1 M nih. Kalau joki sendiri gimana? Bayarannya tambah tinggi atau gimana nih? Jujur-jujur ya. Harus dijawab. Enggak pernah apa ya? Enggak pernah bayaran, enggak pernah ada patokan harga. Oh, enggak ada ya, seikhlasnya ya. Seikhlasnya yang punya sapi. Oh gitu. Tapi menurut Mas Fauzi sebelum Piala Presiden dengan juara Presiden 2 kali dari pemberian Palogo seikhlasnya ada kenaikan nggak? Ya. Ayo jawab. Ini harus dijawab nih. Nggak boleh nolak kamu. Ada kenaikan nggak tuh? Ada. Ada ya. Berarti berpengaruh juga ya. Walaupun Mas Fauzi ini tidak ada patokan harus bayar saya segini baru saya ngejokiin. Kan nggak ada memang ya. Jujur nih Mas Fauzi. Cuman si pemilik sapi tersebut atau juragan karapan sapi ini ya tahu diri lah istilahnya. Oh ini joki mahal nih. Biasanya 50.200. Sekali naik nih. Kalau 4 kali naik berarti 800 sih. Ya ada, karena Mas Fauzi ini mau latihan, masih lanjut mungkin pelepasan terakhir ini. Terima kasih Mas Fauzi atas waktunya udah mau diajak ngobrol-ngobrol di sela-sela latihannya. Buat teman-teman yang lagi nonton channel YouTube ini, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye. Joki terbaik versi channel YouTube yang Blue 78. Dadah dong. Joki terbaik.